kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu pengajar terbaiknya Bimbel Arka di Kota Padang, tepatnya bagian pusat ya Sobat Arka ya. Nah, katanya ini beberapa pertanyaan dari netizen, Kak, spill dong pengajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Karena Sobat Arka ini lagi ambigu ini katanya nih, Kak. Kenapa bahasa Indonesia tidak pernah di-spill dan kenapa bahasa Indonesia itu dipelajari kembali, sedangkan itu udah untuk bahasa keseharian kita. Makanya kita mengundang salah satu pengajar bahasa Indonesia. Untuk Sobat Arka, pertanyaan yang telah di-spill itu udah Gavin catat ini Sobat Arka. Nanti kita bakalan tanyakan satu persatu ke narasumber kita, tepatnya di pengajar bahasa Indonesia, Kak Feni Wulandari. Tetap stay tune sampai podcast Gavin sampai akhir nanti karena banyak informasi yang kita gali bersama Kak Feni. Nah, tanpa berlama-lama kita say hello dulu. Halo Kak Feni. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah luar biasa ya. Kalau udah nyampe sini harus luar biasa. Luar biasa. Tadi telah mengajar kelas berapa aja nih Kak? Tadi kebetulan ngajar Alexa, Akpol tadi untuk persiapan Akpol. Satu kelas tadi hari ini. Satu kelas ya, hari ini. Nah, terima kasih nih Kak Feni telah menghadirkan undangan Gavin karena udah beberapa kali diundang. Katanya Kak Feni jadwalnya penuh terus ini ya Kak Feni ya. Iya, alhamdulillah karena mau tes juga ya Kakak ya. Jadi jadwal tuh penuh dari Akpol, Bintara sama Dikbang juga. Benarnya ada beberapa pertanyaan yang udah Gavin sediain ini Kak untuk netizen kita lagi kepo sekarang nih dengan pembelajaran bahasa Indonesia tepatnya. Nah, sebelum berbincang ini Kak Feni, alangkah baiknya perkenalkan diri terlebih dulu ke Sobat Arka yang lagi nonton sekarang Kak. Baik. Selamat pagi atau selamat siang ya bagi mendengarkan ini. Perkenalkan, nama saya Feni Wulandari, bisa dipanggil Feni. Saya salah satu mentor Arka dalam bidang studi khusus bahasa Indonesia dan psikologi verbal. Nah, luar biasa perkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sedikit kita kembali ke cerita masa lalu ini. Kak Feni dari tamatan universitas apa dan jurusan apa ini Kak tepatnya? Kalau tamatan itu Universitas Negeri Padang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan satu jalur nih sama yang diajarkan hari ini juga. Iya benar. Hal yang tertarik untuk mengampuh materi bahasa Indonesia itu apa nih kira-kira Kak? Untuk bahasa Indonesia, kenapa tertarik sama bahasa Indonesia? Karena dari dulu tuh emang suka mengarang. Jadi awalnya itu suka mengarang, bikin puisi atau bikin cerpen dulunya. Jadi lama-kelamaan terjun ke dunia pendidikan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kenapa ini Kak harus mempelajari bahasa Indonesia? Bukankah bahasa Indonesia itu bahasa resminya kita itu Kak? Iya, itu banyak sekali pertanyaan ya Kak Gavin ya tentang kenapa sih harus belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu udah kita pelajari sehari-hari, udah kita ucapkan sehari-hari. Kenapa harus dipelajari lagi? Mungkin bahasa Indonesia itu adalah salah satu penghela pendidikan. Penghela di sini maksudnya itu dia yang mengantarkan atau yang menjembatani kita untuk mengambil ilmu dari sebuah pelajaran tersebut. Tanpa bahasa kita tidak akan mengerti bagaimana kita memahami sebuah ilmu itu. Nah, gimana nih Sobat Arka? Bagus, bukan cara pengucapan, memang pengajar terbaiknya kita ini Kak Feni. Nah, ada lagi pertanyaan mendukung ini Kak Feni. Katanya sebelum bekerja di sini sempat kerja di tempat lainnya Kak ya? Boleh diceritakan sedikit nih Kak Feni? Oke, boleh. Dulu sebelum mengajar di Arka, dulu pernah mengajar di sekolah di Madrasah Aliyah dulu, di Madrasah Aliyah, di SMP juga pernah dulu. Dan akhirnya nyantol di Arka dan betah sekali di sini. Nah, untuk di sekolah itu masih tetap sekarang ngajar atau gimana Kak? Kebetulan untuk di sekolah sudah tidak lagi karena kita fokus ke sini aja lagi. Nah, luar biasa magnetnya Arka ini meninggalkan tempat bekerja yang lainnya nih Kak Feni. Nah, kira-kira apa sih hal yang menarik bikin Kak Feni bertahan bekerja selama di Arka itu? Apa saja nih Kak? Pertama sebelum bergabung di Arka itu pertama mikirnya sebagai challenge diri, sebagai tantangan, berani tidak untuk keluar dari zona nyaman. Kalau di sekolah kan kita di sekolah itu kan honorer waktu itu kan, jadi sebagai tantangan nih kebetulan Arka buka lowongan dan ternyata sistem pendidikan di sekolah dan di Arka itu sangat berbeda sekali. Siswa-siswa yang dihadapinya juga berbeda. Kalau di sekolah dulu tuh kita ngadapin siswa maksudnya tuh minat untuk belajarnya itu tidak terlalu tinggi seperti di sini. Kalau di sini kan mereka ada tujuannya salah satunya ikut tes, baik itu Akpol, Bintara, SPSS dan lain sebagainya. Jadi tujuan motivasi belajarnya itu sangat bagus. Jadi untuk mengajarkan pun tidak terlalu sulit itu.
Karena bisa ada feedback yang aktif mungkin ya Kak Feni benar ya. sekali. Nah, kira-kira dari Akpol sama Bintara itu biasanya Kak Feni lebih tertarik mengajar siapa ini Kak Feni? Kalau untuk Akpol dan Bintara sebenarnya rata-rata susah milihnya Kak Gavin nih. Soalnya rata-rata mereka sama-sama antusias dan minat belajarnya sama-sama baik dan tinggi. Mungkin lebih di spesifiknya Akpol, karena Akpol saingannya sangat ketat ya untuk itu. Jadi minat belajarnya itu sangat tinggi di sini. Kayak gitu. Nah, kira-kira Kak Feni sendiri tertarik nggak sih dengan dunia Akpol atau kedinasan atau Bintara ini pada masa dulu ya Kak ya? Oh, tertariknya dulu. Kebetulan dulu tidak terminat untuk masuk ke ini, ke ke abdi negara, kurang minat karena minatnya dulu passionnya memang pingin mengajar saja gitu. Nah, dari penjelasan itu ada yang sedikit kelupaan ini Kak ini. Katanya tadi hobi menulis. Oh iya. Nah, itu apakah sudah ada launching ini untuk hasilnya ini Kak kira-kira? Hobi menulis ya, dulu waktu itu pernah nulis cerpen. Kalau sekarang lebih fokusnya ke puisi. Puisi kita record juga, bisa dengerin nih. Boleh apa? Ini gimana itu Kak? Boleh di-share ini? boleh Kak? di-share ya. Oh iya. Ini teman-teman bisa dengerin puisinya aku itu di titik puisi titik puisi _ boleh di sana. Itu apa aja tuh isi di dalam itu Di sana kebetulan di sana ada musikalisasi puisi, kita fokus ke musikalisasi puisi di sana. Tayangnya itu 1 kali seminggu, tapi beberapa ini agak ngadat sedikit karena sibuk mungkin ya Kak? mungkin seperti itu. Nah, Sobat Arka di luar sana pasti mau mendengarkan secara langsung ini Kak Feni. Aduh. Pengen berpuisi ini katanya nih Kak Feni. Boleh dijelaskan 2 bait saja Kak mengenai ruangan ini aja? Kita berpuisi di mana Berpuisi ini? karena Sobat Arka nih ada beberapa Ini sangat netizen dadakan ini. sekali ya. Iya, luar biasa. Biasanya kalau puisi itu kan kita record suara, nggak pernah nih wajahnya muncul di mana-mana, seperti cuma record suara. dubbing ya, Kak, ya? Iya, dubbing aja. Untuk jadi malu nih Kak Gavi disuruh berpuisi sekarang. Puisi ya kayak untuk puisi. ini. Hari ini aku berjalan menelusuri kota tua. Tiba-tiba aku mengingat suatu masa ketika orang tua mengingatkanku tentang sebuah cita-cita. Sebuah gedung hijau dengan penuh harapan, yaitu Bimbel Arka. Nah, luar biasa ini Sobat Arka, banyak maknanya. Berarti dengan arti kata Kak Feni mengundang Sobat Arka di luar sana untuk bergabung dengan bangunan hijau, yaitunya namanya Bimbel Arka. Sedikit pantun, sedikit puisi dari Kak Feni. Gimana nih Sobat Arka? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Boleh selipkan di kolom komentar. Nah, kira-kira selain puisi apa ini yang diterbitkan di sosial media yang tadi itu Kak? Kalau di sosial media ya sekarang itu fokus sama puisi aja dulu. Kadang-kadang kita juga nulis narasi atau cerita pendek gitu. Nah, itu dia untuk sastranya. Nah, kira-kira dengan hasil ciptaan Kak Feni sendiri, udah pernah ikut lomba atau belum ini Kak? Waktu dulu ya beberapa kali ikut lomba. Cuman kalau sekarang ini sepertinya lebih fokus ke berkarya saja, menikmati sebuah karya, dan teman-teman mungkin bisa nikmatin juga di sana. Gitu. Tidak bersaing dengan yang lainnya. Iya. Luar biasa nih Sobat Arka. Walaupun mengajar di Bimbel Arka, tapi ada aktivitas yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak Feni. Nah, Sobat Arka nih kapan mau diajarkan langsung untuk berpuisi bersama Kak Feni-nya? Berarti harus join dulu ke Bimbel Arka, benar ya Kak? Benar. Nah, kita kembali ke pertanyaan lanjutan ini. Katanya setelah mengajar di sekolah lain, meyakinkan diri untuk ngajar di Bimbel Arka dan menyampingkan kegiatannya lainnya. Setelah alasan tertarik di Bimbel Arka, mengenai situasi di sini gimana itu Kak? Seperti rekan-rekan pengajar, peserta itu gimana itu? Apa hal yang menarik di sini nih Kak Feni? Yang paling menarik di sini mungkin cara komunikasinya yang lebih enak di sini, karena biasanya di luar itu sistem komunikasinya tidak terstruktur. Kalau di sini kita menggunakan sapaan yang luar biasa. Dalam bahasa Indonesia kita kenal maaf, izin, tolong bantuannya. Nah itu sering sekali dilakukan di sini. Nah itu sangat positif bagi penutur seperti saya di sini gitu.
Itu situasinya di sini. Kosakatanya luar biasa nih Sobat Arka. Tertarik Gavin untuk mengundang Kak Feni? Pertanyaan lanjutan nih lagi nih Kak Feni. Kira-kira kenapa nih Sobat Arka di luar sana perlu belajar bahasa Indonesia selain menjadi jembatan tadi ya Kak ya? Nah, apa alasan lainnya nih Kak? Bahasa Indonesia itu adalah pelajaran wajib kalau hukumnya di semua jenjang, baik itu di jenjang Bintara, Akpol, SIP, Sespimen, semuanya wajib menggunakan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kenapa itu wajib dipelajari? Karena di setiap tes itu gunanya itu untuk mengukur sejauh mana pembenaran kosakata yang bisa kita input di situ. Pemahaman teks, bagaimana menganalisa sebuah teks itu. Nah, di situ kita pelajari di sana. Itu dia. Nah, kira-kira nih, boleh di-spill sedikit ini Kak Feni. Apa saja materi bahasa Indonesia yang diajarkan ke peserta kita, Kak? Untuk materi bahasa Indonesia, kalau Bintara itu dia tergabung dalam pengetahuan umum bahasa Indonesia. Itu ada 3 bab yang pasti dipelajari, 3 indikator. Kalau mau tahu kita join ke sini dulu gitu. Nanti rahasia nih Kak. Iya. Karena kalau misalnya di spill nanti Sobat Arka belajarnya dengan podcast kita aja. Kalau untuk Akpol itu akademik bahasa Indonesia ada 5 bab indikatornya yang harus diselesaikan untuk 1 kali tes gitu. Itu dia. Tapi kalau untuk ini SIP atau Sespimen itu termasuk dalam golongan verbal wacana. Verbal wacana artinya ada 3 kelompok kosakata yang harus dipelajari. Yang pertama sinonim, antonim, dan analogi. Itu dia. Kavin juga kurang tahu nih Kak, ini bahas apa nih Sobat Arka. Kita juga kurang tahu karena bukan fashionnya atau bukan basicnya. Nah, pertanyaan lanjutan ini Kak, yang kita tahu nih bahasa Indonesia, contohnya ada soal kemarin itu sempat Gavin lihat, narasinya panjang kali itu Kak, sampai 7 baris. Nah, sedangkan pertanyaan cuma sedikit. Itu gimana tuh cara memahami soal seperti itu Kak? Itu kebetulan soal-soal narasi atau teks-teks berita ya. Kalau untuk soal yang panjang seperti itu ada tipsnya sebenarnya. Misalnya di-spill sedikit aja ya. Iya, boleh silakan di-spill. Misalnya di narasi yang panjang teks berita contohnya, kita disuruh mencari ide pokok. Nah, ada kuncinya mencari ide pokok tuh ada 2 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama itu ada di awal dan di akhir. Ketika ketemu kalimat utamanya, ketemu dia ide pokoknya. Jadi tidak perlu baca semua soalnya sebenarnya. Untuk lebih tahunya boleh join ke kelas aja. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira mengenai kelas ini Kak Feni, Kak Feni itu lebih senang pembelajaran offline atau online ini Kak? Kalau pribadi sebenarnya lebih senang offline sih, karena offline itu kita bertemu dengan orangnya langsung tahu bagaimana responnya pengajar sama siswanya atau sama pesertanya. Gitu. Kalau dibandingkan ini memilih lagi nih konsepnya nih, diktuk atau dikbang ini nih Kak Feni? Kalau untuk sekarang sebenarnya sama-sama saja, ada plus minusnya. Terus sekarang diktuk tuh lebih semangatnya itu suka bertanya itu lebih antusias ya, Kak gimana ini Kak gimana ini, lebih senang ke diktuk kalau untuk sekarang, tapi tidak mengurangi dikbang juga sih. Nah, selama mengajar peserta kita yang lebih aktif ini nih Kak, ada nggak sih kayak kekurangan ide atau mentok nih Kak Feni karena banyak pertanyaan dari siswa kita? Sejauh ini alhamdulillahnya kita bisa handle juga, dan tim bahasa Indonesia juga dipersiapkan dengan soal-soal bank soal yang kita lakukan setiap minggunya, setiap bulannya gitu. Insya Allah sih sejauh ini masih bisa dikendalikan lah sama tim dan kita. Luar biasa nih Sobat Arka. Nah, pertanyaan lanjutan juga ini Kak, mengenai soal yang panjang tadi, ini ada lanjutan pertanyaan dari netizen ini. Katanya kalau membaca soal yang panjang sempat ngantuk ya Kak ya? Oh iya. Nah, itu kira-kira kenapa dia bisa ngantuk ini Kak Feni? Soal yang panjang ngantuk ya? Ya karena mereka menikmati ceritanya. Sebenarnya karena menikmati ceritanya, misalnya itu teks cerita Malin Kundang misalnya. Karena mereka menikmati ceritanya, bukan fokus pada pertanyaannya. Sebenarnya kan kita harus fokus pada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Misalnya mencari pesan moral dalam teks itu. Jadi kita fokus dulu, bukan fokus kepada alur ceritanya. Kalau fokus alur ceritanya ya benar-benar ngerasa didongengin diri sendiri kan. Nah itu dia. Nah, dengan jawaban dari pertanyaan tadi itu kan ada konsep hampir-hampir sama ini Kak, antara dan, atau, dan
atau kemarin itu gimana itu Kak cara menganalisa secara cepat ini Kak dengan jawaban yang hampir sama? Dengan jawaban yang hampir sama, tentu kita fokus pada soalnya ya. Pertanyaan yang diminta oleh soal itu apa ya? Dimintanya misalnya simpulan atau rangkuman, itu kan hampir sama itu. Nah, itu ada tips dan triknya. Jadi setiap indikator tuh kita akan berikan tips dan triknya bagaimana menjawab secara cepat dan tepat di sana di kelas itu. Tapi kalau untuk tahu lebih lanjutnya lagi nih Kak Gavin boleh join aja ke kelasnya. Tapi biasanya peserta kita yang diajarkan Kak Vini itu memiliki rumus-rumus cara cepat itu sudah diberikan langsung sama Kak Vini supaya untuk tes besok udah ada modal, benar ya Kak ya? Benar sekali. Misalnya tadi contoh kayak mencari ide pokok tadi ya, cari ide pokok kan kita harus cari kalimat utama dulu. Setelah itu kalimat utama itu di mana letaknya, di awal atau di akhir? Bagaimana cara membedakan kalimat penjelas dan kalimat utama? Nah di situ kan kuncinya. Di situ kan kita akan beri secara buka-bukaan bagaimana cara mencari jawaban itu dengan singkat, cepat gitu. Itu dia itu kelebihan kalau mengikuti kelas nanti gitu. Nah dari kalimat pun juga dianalisa kalau tim bahasa Indonesia tepatnya dibandingkan dengan pengajaran yang lain tuh secara detail tidak ditelaah ya Kak ya, atau dianalisa. Contoh seperti berita nih. Nah kita cari ide pokok, mencari kesimpulan, kita analisa, banyak proses kalau di bahasa Indonesia ini. Nah selama mengajar siswa kita ini Kak, apa menurut Kak Veni kira-kira kesulitan mereka untuk memahami materi bahasa Indonesia Kak? Kesulitan yang paling sering ditemui di di lapangan ya, minimnya pembendaharaan kosakata. Karena kadang-kadang kosakata yang baku itu mereka masih kesulitan untuk mengartikan itu apa. Kak, contohnya Kak, kepaduan kalimat itu apa Kak? Jadi kan sebenarnya kan itu udah bahasa baku kan. Jadi kuncinya untuk menghindari seperti itu literasi. Kita perlu literasi untuk membaca secara luas agar kosakata yang ada di kepala kita itu semakin lama semakin luas dan kita mengerti bagaimana apa yang dimaksud dan tujuan soal tersebut. Itu mungkin kesulitan di lapangan biasanya. Kalau bapak dan ibu-ibu itu, kira-kira menurut kakak selaku pengajar kesulitan beliau untuk memahami bahasa Indonesia itu apa nih Kak? Kalau untuk Dikbang rata-rata Dikbang untuk kosakata bahasa Indonesia sudah cukup mumpuni. Cuman kadang-kadang kalau untuk Dikbang dia kesulitan karena soal yang panjang tadi itu. Nah itu kita kasih tips bagaimana cara membaca cepat, menandai dan memindai dengan cepat, mencari jawaban itu dengan cepat dengan hitungan menit. Karena kita kan berpacu dengan waktu untuk mengumpulkan poin nanti. Itu dia. Nah, kira-kira kendala yang Kak Veni rasakan selama mengajarkan peserta kita, kira-kira solusinya apa ini Kak Veni? Kendala tadi itu dia yang tadi ya, minimnya kosakata tadi. Itu sering diberikan tips sama siswa memperbanyak literasi, boleh itu membaca media apapun, boleh media sosial, boleh buku dan segala macam, dan mencari arti kata tersebut. Arti kosakata itu apa? Soalnya di kelas itu terbukti beberapa siswa itu banyak yang ditemui kosakata yang sulit. Jadi itu tuh yang membuat kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Itu dia. Nah dari penjabaran tadi ini tertarik ini Kak, lebih bagus memahami buku atau di via internet ini bagusnya ini Kak? Sebenarnya kalau zaman sekarang untuk kita kan udah banyak tuh buku elektrik ya, buku di digital, tidak berbatasi antara internet atau di digital. Internet digital atau di buku tulis sendiri ya, atau di beberapa media cetak. Sekarang ini lebih fokusnya kalau anak-anak milenial nih, fokusnya sukanya di ini aja, di internet. Internet karena bisa baca Twitter, baca Quora, baca Instagram. Di TikTok juga kita bisa belajar kosakata baru. Itu dia. Nah itu dengar tuh Sobat Arka, di mana kita harus menambah ilmu, bisa di buku, bisa di internet juga. Ntar kalau misalnya diragukan bisa tanya langsung ke pengajar bahasa Indonesia atau psikologi verbal wacana ya Kak ya. Nah lanjutan juga ini Kak Veni, kira-kira ini kita kan menanyakan kembali nih, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Arka. Nah, sejauh ini apa saja suka duka Kak Veni selama mengajarkan baik itu Diktuk ataupun Dikbang ini Kak? Suka duka untuk mengajarkan Diktuk atau Dikbang.
Mungkin dukanya sedikit mungkin ya. Apa itu Kak? Paling-paling kalau dukanya itu kita ketemu jadwalnya bentrok. Jadwalnya bentrok itu suka dukanya, atau misalnya terkendala cuaca. Nah, paling itu suka dukanya. Kalau untuk sukanya ya fasilitas yang diberikan oleh Arka sendiri itu udah luar biasa ya Kak Gavin ya. Di ruang belajar yang cukup bersih, luas, dan cara pembagian jadwal yang juga sudah terhandle, itu sukanya sih. Jadi kita sebagai mentor tidak kelagapan nih, oh besok mau ngajar apa, udah tahu nih dari kemarin, seminggu sebelumnya kita udah tahu mau ngajarin apa gitu. Dan sudah ada planning untuk kegiatan lanjutannya, benar ya Kak Benia. Nah, kira-kira udah berapa lama di sini nih Kak? Udah masuk 2 tahun kalau nggak. Nah, 2 tahun. Itu kan dalam 1 tahun ada 2 kali pembukaan Polri atau kedinasan tepatnya Kak ya. Nah, perkiraan ini lagi. Dari peserta kita ada ribuan tepatnya Kak Fenia. Nah, siapa nih peserta yang sampai saat sekarang masih teringat dan memiliki kesan tersendiri untuk pesertanya? Kesan tersendiri yang udah lulus berarti ya? Iya, benar. Yang mungkin yang kemarin, yang baru lulus kemarin, Yoga Saputra. Kenapa dengan yoga Kak? Karena dari pengalaman mengajar, sebenarnya kemampuannya dia itu rata-rata siswa Arka cerdas ya. Cuman dari kegigihan dia, contohnya dia itu suka bertanya walaupun di luar kelas, suka mengajak diskusi walaupun itu tidak di jam pembelajaran. Kegigihan dia sih yang lebih salutnya, untuk mungkin bisa ditiru-tiru oleh teman adik-adik yang lainnya gitu. Itu dia. Nah, Yoga Saputra itu katanya pernah diajarkan juga sama Kak Feni waktu di sekolah ya Kak? Iya. Nah, itu kenapa itu bisa? Apa Kak satu kampung sama Yoga atau gimana itu? Iya, kebetulan waktu itu ngajar di Madrasah Aliyah itu ya. Jadi dia itu salah satu siswa juga waktu itu, dan ketemunya di sini gitu loh. Jadi ketemunya di sini, itu dia. Emang satu kampung juga. Tapi emang kegigihan dilihat dari sekolah dulu sampai sekarang luar biasa sekali perkembangan dia. Nah, kira-kira yoga dinas di mana sekarang ini Kak? Di mana ya? Kurang tahu. Masih di Padang kayaknya. Nah, untuk Yoga Saputra itu kapan bisa kita podcast dan ketemu langsung sama Kak Feni nantinya? Karena dari yoga memang itu ikonnya juga kita. Kemarin itu kalau nggak salah PU-nya juga nilai 100 itu Kak, katanya benar, wawasannya benar luas gitu, sesuai dengan yang Kak Feni bilang tadi. Untuk kegigihannya bertanya di luar jam pembelajaran itu juga bisa. Untuk Yoga Saputra kita tunggu podcastnya ya. Nah, kita langsung minta ini Kak Feni, kita minta kalimat motivasi dari pengajar bahasa Indonesia untuk adik-adik yang lagi berjuang sekarang ini Kak. Motivasinya, ketika kita ingin meraih sesuatu hal yang luar biasa, maka bekerjalah secara luar biasa. Artinya korbankan waktu, tenaga, pikiran untuk hari ini, dan itu semua untuk masa depan. Berkorban. Tertata untuk perkataannya nih Sobat Arka. Ini ada yang lupa nih Kak Feni. Katanya ada siswa kita via online namanya Jenly ini ya Kak ya. Oh iya. Katanya juga dia mau belajar hanya sama Kak Feni. Itu kenapa itu Kak? Untuk peserta Jenly ya benar. Kita sudah 5 kali pertemuan itu untuk Akademik Bahasa Indonesia. Mungkin pertama terjalinnya chemistry antara pengajar. Chemistry dalam arti kata apa ini? Maksudnya chemistry antara ikatan pengajar dan peserta. Karena kan untuk mentransfer ilmu itu kan kita butuh kenyamanan dari siswa dan gurunya siapa gitu. Mungkin di sana mungkin dia memilihnya ya itu kenyamanan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pengajar kita yang sekarang tuh memang banyak sekali di request sama peserta, baik itu online ataupun offline gitu Kak. Karena untuk kosakatanya bahasa Indonesia tepatnya Kak Feni itu harus jelas ejaan apel gitu. Gimana itu? Atau balas tipis ya. Itu benar luar biasa ini Kak Feni. Jenly sudah kita bahas, kita tanya sekarang harapannya Kak Feni selaku mentor pengajar bahasa Indonesia untuk adik-adik kita yang lagi berjuang pada tahun sekarang Kak. Harapan untuk adik-adik semuanya, semoga tahun ini menjadi tahun kita semua. Artinya nanti kita mendapatkan kemenangan yang kita inginkan nantinya. Itu, semoga tetap bekerja keras, semangat, dan terus belajar menjelang hari pembukaan tes nanti.
Nah, luar biasa ini harapan kita untuk adik-adik semua, semoga bisa meraih cita-citanya. Untuk Arkanya sendiri ini Kak, kurang lebih mau 2 tahun bersama kami. Itu apa harapan untuk tahun sekarang untuk Arkanya Kak? Harapan untuk Arka, semoga Arka makin berjaya, makin luar biasa dan mencapai 1 juta Arka di Indonesia. Nah, amin, kita doakan dimanapun cabangnya, dimanapun Kak Feni mengajar itu sudah dijelaskan, karena untuk lingkungan Arka itu beneran humble dan ada kebiasaan tersendiri di tempat perusahaannya. Nah, hari ini hari yang sangat ceria nih mungkin ya Kak Feni ya. Karena hari ceria, kita langsung minta dari Kak Feni-nya untuk sampaikan kata-kata untuk hari ini kepada Sobat Arka yang lagi nonton Kak. Oh, mungkin pantun kali ya. Tadi udah puisi kali ya. Pantun. Dari puisi kita alihkan ke pantun. Ya. Memang basic bahasa Indonesia yang sudah kelihatan ini Sobat. Silakan Kak Feni. Iya, terakhir ya. Pinjam 100 jangan lupa dibayar. Jika tidak ada, boleh tunda dulu. Semangat untuk belajarnya, Arka siap membantu. Nah, luar biasa. Arka siap membantu dari segala pengajar, fasilitas, dan lain-lainnya sudah terpenuhi di bimbel Arka. Karena sudah di-spill Kak Feni, kita langsung minta ajakan langsung dari Kak Feni untuk Sobat Arka yang di luar sana yang masih bingung ini nih Kak Feni, mau mempersiapkan dirinya untuk kepolisian dan kedinasan, silahkan diajak langsung Kak Feni. Buat adik-adik di sana, yang di luar sana yang masih bingung untuk memilih bimbel yang klik di hatinya ya, yang chemistry di hatinya, coba deh cek Instagram bimbel Arka, di TikTok juga ada dan di YouTube-nya juga ada. Atau bila perlu boleh main ke sini ya Kak Gavin ya. Iya, benar sekali. Kira-kira kenapa adik-adik harus bergabung ke bimbel Arka? Apa saja yang sudah tersedia di bimbel Arka ini Kak? Kenapa harus bergabung di bimbel Arka? Karena secara ini bimbel Arka sudah menjadi bimbel yang salah satu pilihan yang tidak boleh dikesampingkan, karena pilihan utama ya boleh dilihat dari fasilitas yang telah disediakan, terutama itu fasilitas belajar, ruang belajar yang begitu nyaman, admin-adminnya yang cantik-cantik juga ya. Cantik. Nah, kakak mentornya juga cantik-cantik di sini. Mentornya luar biasa, lebih cantik. Iya, setelah itu fasilitas asrama, ada fasilitas asrama putra dan putrinya juga. Nah, kira-kira ini kapan ini Sobat Arka yang lagi nonton podcast kita hari ini mau joinnya kapan? Kita tunggu secepatnya Kak Feni, karena untuk pendaftaran Polri telah dibuka pada tahun sekarang. Nah, seperti biasa Kak Feni sering lihat sosial media kita nggak Kak? Oh, sering dong. Nah, itu kan kita ada slogannya nih Kak Feni. Kira-kira Kak Feni tahu nggak dengan slogannya? Tahu. Sasuka, salam sukses Arka. Luar biasa, sampai pengajar tahu dengan slogannya kita. Nah, jika Sobat Arka menyukai podcast Gavin bersama Kak Feni mengenai hal hari ini dan informasi-informasi, silakan share ke teman-teman dekat maupun itu kerabatnya. Karena banyak informasi dari awal tadi sampai sekarang kita bakalan sampaikan. Jika Sobat Arka berkenan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk pertanyaan yang belum dijawab, boleh titip di kolom komentar nantinya. Terima kasih Kak Feni untuk hari ini. Kegiatannya apa nih Kak setelah podcast ini? Kita langsung ke kelas nanti. Langsung ke kelas, memang padat jadwal Kak Feni ini, luar biasa nih Sobat Arka. Untuk podcast hari ini kita cukupkan Kak, kita bakalan bikin part 2 atau part 3 nantinya di berbagai kesempatan lanjutannya. Nah, slogan tadi tuh boleh dipandu Gavin Kak, gimana itu slogannya kita itu Kak? Sasuka, salam sukses Arka.